Hitler adalah monster bagi abad 20. Ia bukan hanya pemimpin Jerman di era Nazi berkuasa, namun juga dikenal sebagai diktator yang punya ambisi menguasai Eropa. Dan Hitler memang menguasai hampir seluruh Eropa dari mulai Polandia, Belanda, hingga Prancis. Ia juga disebut-sebut menjadi penyebab bagi setidaknya 9-11 juta nyawa korban perang. Tapi itu semua adalah sejarah yang ditulis para pemenang. Saya punya perbandingan bagus. Dalam buku ini, Hitler's Wars, kita akan menemukan Hitler yang sama sekali berbeda. Buku ini ditulis oleh David Irving, seorang sejarawan asal Inggris yang pakar Perang Dunia Kedua. Sampai hari ini, David Irving sudah menulis sekitar 30 buku tentang Perang Dunia Kedua. Jadi dia memang pakarnya. Setelah membaca buku ini, kita akan tahu bahwa bagaimanapun Hitler tetaplah manusia. Ia sedih, senang, benci, jatuh cinta, berempati, dan lain-lain. Ia juga sebetulnya seorang yang pemalu, perasa, dan penuh kasih sayang. Nah, berikut adalah beberapa sisi lain seorang Hitler yang barangkali akan mengagetkan Anda. Pertama, Hitler ternyata seorang yang anti rokok. Bukan cuma anti, melainkan sangat anti dengan rokok. Ia bahkan sering dianggap sebagai pemimpin nasional pertama yang mengkampanyekan gerakan bebas rokok. Kalau Anda tahu, istilah perokok pasif pun diciptakan oleh Jerman. Orang sana menyebutnya sebagai pasif Rauchen. Ada banyak sekali alasan dibalik pelarangan rokok ini, dari mulai soal kesehatan dan reproduksi sampai sentimen pada kulit merah. Jadi Hitler menganggap itu sebagai upaya balas dendam orang kulit merah yang oleh orang kulit putih sudah diberi minuman keras. Ini mirip dengan Amerika dan Meksiko. Orang Amerika dihancurkan oleh narkoba yang diselundupkan dari Meksiko, sedang orang Meksiko digempur tembakau yang diekspor dari Amerika. Jadi kalau yang anti-antian dengan rokok itu sebetulnya mirip Hitler, sedang yang merokok seperti saya sangat tidak mirip dengan Hitler. Begitu juga dengan otoritas yang melarang merokok di arena publik. Mereka mirip pemerintahan Nazi. Tapi Hitler berbeda dengan pembenci rokok lainnya. Orang itu kan umumnya kalau benci ya benci saja. Hitler nggak begitu. Orang boleh menyebut Hitler sebagai iblis atau monster. Namun hanya Hitler yang bisa menawarkan hadiah jam tangan emas bagi para bawahannya yang mau menghentikan kebiasaan merokok. Hasilnya luar biasa. Di tahun 1940, konsumsi rokok tahunan per orang di Jerman hanya sebanyak 750. Pada rata-rata orang, misalnya di Amerika, mengkonsumsi sekitar 3.000-an rokok per tahun. Jerman 750, Amerika 3.000. Hanya seperempatnya. Kedua, Hitler yang dikenal beringas dan kejam ternyata sangat menyukai film Disney. Bagi Hitler, film animasi Snow White adalah pencapaian luar biasa. Ia juga sangat menyukai film King Kong. Seperti tak pernah bosan, Hitler memutar kedua film tersebut berulang-ulang, lagi dan lagi. Dulu saya lumayan kaget sih, tapi sekarang tidak. Sebab di Indonesia juga ada yang seperti itu. Tampangnya lucu, hobinya baca komik, tapi dikit-dikit gebuk, dikit-dikit ceduk. Saya lupa namanya siapa. Ketiga, Hitler ternyata seorang penyayang hewan. Sangat menyayangi hewan. Kecintaannya terhadap hewan ini membawa sejumlah konsekuensi serius bagi Jerman. Pertama, Hitler mengeluarkan larangan terhadap penyiksaan hewan. Siapapun yang kedapatan menyiksa hewan, ia akan dijebloskan ke dalam penjara. Kedua, Hitler melarang menjadikan hewan-hewan sebagai kelinci percobaan. Hitler yakin sekali bahwa hewan pun dapat merasakan kesakitan saat dilukai. Ketiga, Hitler tidak mengizinkan perburuan binatang untuk diambil bulu atau kulitnya. Karena itu, ia memerintahkan pasukan Nazi agar menggunakan bahan sintetis untuk selimut dan mantel musim dingin. Keempat, Hitler kerap mengajak orang untuk menjadi vegetarian. Sebab bagi Hitler, penyembelihan binatang itu sesuatu yang sangat kejam dan brutal.
Jadi yang vegetarian itu juga sebetulnya mirip Hitler. Sebab kalau niru Nabi, dia pasti makan daging. Yang berikutnya adalah bahwa Hitler ternyata sebetulnya bercita-cita menjadi seorang pelukis. Namun ayahnya tak pernah mengizinkan. Ayahnya lebih menginginkan Hitler menjadi pegawai pemerintah, atau kalau di sini sejenis ASN atau pegawai negeri. Setiap kali Hitler membangkang, ia akan diamuk ayahnya, yang dipukul, ditendang, atau dikepret. Ibunya tak pernah tega dengan itu. Makanya setiap kali Hitler usai dikamplengi, ia selalu mendekap Hitler dalam pelukannya. Hitler pun begitu menyayangi dan menghormati ibunya seumur hidup. Sampai-sampai ia selalu membawa foto ibunya di dalam saku baju kemanapun ia pergi, bahkan ketika ia hendak pergi ke medan perang. Pada usia 15 tahun, Hitler akhirnya memutuskan hengkang dari sekolah. Dengan dukungan ibunya, ia pergi ke Wina untuk hidup sebagai seniman. Ia berusaha masuk ke sekolah-sekolah seni, namun selalu gagal. Hingga akhirnya ia memutuskan menjadi pelukis jalanan. Sampai saat Hitler bertemu dengan seseorang yang mempekerjakannya sebagai tukang gambar untuk kartu pos. 5. Kecuali Yahudi, Hitler adalah orang yang sangat toleran dengan pemeluk agama lain. Ia selalu memberi kesempatan bagi tentaranya untuk melakukan ibadah di mana saja dan kapan saja. Pernah suatu ketika, tentara Jerman yang beragama Islam sholat berjamaah di sebuah pelataran di Berlin. Saat itu, Hitler hendak berpidato, namun Hitler sengaja menunggu mereka hingga selesai sholat. Tidak hanya itu, Hitler juga dikenal cukup dekat dengan para pemuka agama-agama di dunia. Terakhir, tahukah Anda, Hitler adalah salah satu dari sedikit orang yang punya keberuntungan sangat besar dalam peperangan. Keberuntungan ini sudah ia miliki bahkan semenjak ia masih menjadi kurir dalam satuan militer. Nah, untuk edisi ini saya kira nanti akan kita bahas berikutnya, bahwa Hitler itu seperti memiliki jimat ampuh sehingga ia selalu lolos dari ancaman maut saat berada di medan perang. Ini luar biasa. Dia seperti mungkin lebih dari wali kalau soal keberuntungan. Nanti kita bahas berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.